Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Febriani dengan NIM 211101010027 yang akan memaparkan materi makalah individu saya yang berjudul Perubahan Sosial dan Sekolah sebagai Agen Perubahan. Nah, perlu diketahui perubahan sosial adalah situasi sosial yang di dalamnya terjadi ketidaksesuaian di antara unsur-unsur sosial yang saling berbeda. Nah, di antara unsur sosial yang saling berbeda ini sehingga menghasilkan suatu pola kehidupan yang tidak serasi fungsinya bagi masyarakat yang bersangkutan. Perubahan sosial juga disebut dengan perubahan fungsi kebudayaan dan perilaku manusia dalam masyarakat dari keadaan tertentu dengan keadaan tertentu secara dinamis maupun yang lainnya. Nah, jadi masyarakat di sini terbagi atas dua jenis. Yang pertama yaitu masyarakat yang statis dan masyarakat yang dinamis. Nah, lantas apa yang dimaksud dengan masyarakat statis? Pada umumnya mereka yaitu masyarakat statis itu mengalami sedikit perubahan dan perubahan tersebut berjalan dengan lambat. Sedangkan masyarakat dinamis adalah masyarakat yang mengalami perubahan secara cepat. Namun perubahan-perubahan yang dilakukannya bukan semata-mata hanya untuk menghasilkan suatu kemajuan atau yang dinamakan dengan progres. Namun dapat berarti menjadi sebuah kemunduran dalam bidang-bidang tertentu. Nah, perubahan-perubahan yang terjadi juga dapat dipengaruhi karena adanya komunikasi modern yang semakin berkembang, terutama di bidang teknologi yang seperti kita pakai pada kehidupan sehari-hari. Nah, jadi jika dilihat dari bagaimana terjadinya perubahan sosial itu disebut dengan kewajarannya. Kalau dilihat dari proses perubahan sosial, maka apa saja yang termasuk dalam proses perubahan sosial? Di sini saya akan menyebutkan 3 poin. Yang pertama yaitu komunikasi atau communication. Nah, perubahan sosial di dalam sini disebabkan melalui suatu proses kontak komunikasi. Dan di sini ada unsur-unsur baru yang dapat menyebar, baik berupa ide-ide, gagasan, keyakinan maupun kebendaan. Nah, dalam proses penyebaran ini bisa dari kebudayaan lain ke kebudayaan yang lainnya. Ini disebut dengan proses difusi. Berlangsungnya proses difusi akan mendorong terjadinya akulturasi dan asimilasi. Dalam proses berlangsungnya difusi akan mendorong terjadinya akulturasi dan asimilasi. Nah, di sini saya akan membahas dua akulturasi dan asimilasi ini yang terjadi karena proses difusi. Akulturasi atau acculturation merupakan proses penerimaan unsur-unsur kebudayaan baru dari luar secara lambat dengan tidak menghilangkan sifat khas pribadi kebudayaan sendiri. Contohnya, selamatan merupakan bentuk akulturasi antara budaya lokal Jawa dengan kebudayaan Islam. Nah, yang ketiga, yang terakhir yaitu asimilasi atau dengan assimilation. Nah, di sini asimilasi berupa suatu proses penerimaan unsur-unsur kebudayaan yang baru dan juga berbeda. Proses asimilasi akan berlangsung dengan lancar dan cepat apabila ada faktor-faktor pendorong. Contohnya seperti adanya toleransi antara kebudayaan yang berbeda, adanya kesempatan yang sama dalam bidang ekonomi, adanya sikap menghargai terhadap hadirnya orang asing dan kebudayaan yang dibawa. Kebudayaan yang sama, terjadinya perkawinan campuran, dan juga adanya musuh bersama dari luar. Nah, setelah membahas ketiga di atas, kita akan membahas mengenai faktor-faktor apa sih yang mendorong terjadinya perubahan sosial. Di sini akan saya sebutkan 3 faktor pendorong utama dalam perubahan sosial. Yang pertama, timbunan kebudayaan dan penemuan baru. Nah, di sini timbunan kebudayaan disebut juga dengan faktor pendorong perubahan sosial yang penting. Karena kenapa? Kebudayaan dalam kehidupan masyarakat senantiasa terjadi penimbunan, yaitu suatu kebudayaan semakin lama semakin beragam dan semakin bertambah akumulatif. Bertimbunnya kebudayaan ini oleh karenanya adanya penemuan baru dari anggota masyarakat pada umumnya.
Yang kedua, faktor pendorong terjadinya perubahan sosial yang utama yaitu perubahan jumlah penduduk. Perubahan jumlah penduduk juga merupakan penyebab terjadinya perubahan sosial, seperti pertambahan atau berkurangnya penduduk pada suatu daerah tertentu. Nah, bertambahnya jumlah penduduk pada suatu daerah dapat mengakibatkan perubahan pada struktur masyarakat, terutama mengenai lembaga-lembaga kemasyarakatannya. Sementara pada daerah yang lain terjadi kekosongan sebagai akibat perpindahan penduduk yang terjadi. Jadi, kehidupan masyarakat pun akan berubah karena percampuran antara berbagai macam pola perilaku sosial dan kebudayaan. Begitu juga ekonomi, politik, dan sebagainya. Nah, jika berbicara yang terakhir ini, bagaimana faktor utama perubahan sosial, yaitu pertentangan. Kenapa pertentangan? Karena pertentangan, jika anggota-anggota masyarakat dapat terjadi pertentangan atau perubahan masyarakat yang pesat karena ada masalah dan sebagainya. Contohnya masyarakat yang heterogen biasanya ditandai kurang dekatnya hubungan antara orang-orang satu dengan orang-orang yang lain atau kelompok yang lain, individu satu dengan individu yang lain. Maka individu itu pasti akan mencari jalannya sendiri-sendiri. Pada saat itu masyarakat dalam keadaan konflik. Nah, pasti timbul kekecewaan juga di sini dan terjadilah keresahan sosial. Maka pada saat itu pula individu-individu pada umumnya sangat mudah terpengaruh oleh hal-hal yang sesuai dengan poin-poin rumusan masalah dalam makalah saya. Poin selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang konsep dan teori perubahan sosial. Di sini saya akan mengambil salah satu teori Bapak sosiologi yaitu Bapak Auguste Comte yang mempunyai pemikiran yang sangat dipengaruhi oleh pikiran ilmu alam. Pemikiran Comte yang dikenal dengan aliran positifisme memandang bahwa masyarakat harus menjalani berbagai tahap evolusi yang pada masing-masing tahap tersebut dihubungkan dengan pola pemikiran tertentu. Nah, selanjutnya Comte ini menjelaskan bahwa setiap kemunculan tahap baru akan diawali dengan pertentangan antara pemikiran tradisional dan pemikiran yang bersifat progresif. Nah, di sini Bapak Auguste Comte juga menyatakan bahwa dengan adanya pembagian kerja, masyarakat akan menjadi semakin kompleks, terdefinisiasi dan terspesialisasi. Comte juga membagi perubahan sosial dalam dua konsep, yaitu sosial statis dan sosial dinamis. Bangunan struktural merupakan struktur yang berlaku pada suatu masa tertentu. Bahasan utamanya mengenai struktur sosial yang ada di masyarakat yang melandasi dan menunjang kestabilan masyarakat. Sedangkan dinamika struktural merupakan hal-hal yang berubah dari satu waktu ke waktu yang lain. Perubahan pada pembangunan struktural maupun dinamika struktural merupakan bagian yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Jika membahas tentang konsep perubahan sosial, kita mengacu saja pada Bapak sosiologi yaitu Bapak Auguste Comte. Nah, Bapak Auguste Comte tadi kan sudah mengutarakan atau menjelaskan bahwa mengenai kajian sosiologi ini, beliau menjadikan dua sudut pandang utama. Yang pertama yakni statika sosial dan yang kedua dinamika sosial. Perubahan sosial dalam kajian ini dikaji dalam satu kajian yang dinamakan dengan dinamika sosial. Nah, Bapak Auguste Comte juga menjelaskan mengenai perubahan tahap kehidupan manusia dari tingkat teologis, metafisis, dan positivistik. Nah, konsep yang disebut dengan statika dan dinamika sosial ini juga dipertahankan oleh Spitzer melalui konsep struktur dan fungsi. Struktur mengacu pada konsep statika sosial dan fungsi mengacu pada konsep dinamika sosial. Nah, jika mengenai tentang perubahan sosial ini tak lepas menjadi fokus kajian sosiologi ya. Nah, juga kajian sosiologi tersebut tidak semata terbatas karena proses perubahannya, namun juga mekanisme perubahannya dan juga arah perubahannya, melainkan sampai pada pembahasan mengenai dampak atau konsekuensi perubahan sosial serta solusi yang ditawarkan oleh para sosiolog.
Sesuai poin makalah saya nomor 3, yaitu yang berjudul Sekolah sebagai Agen Perubahan. Sudah diketahui semua, yaitu lembaga pendidikan adalah organisasi yang bertujuan untuk membentuk insan yang berkualitas secara ilmu dan juga akhlak. Oleh karena itu, lembaga pendidikan mendapat sebutan Agent of Change dengan tujuan dan tugas untuk merubah tingkat laku seseorang menjadi lebih dewasa dan memperoleh kehidupan yang lebih baik untuk masa depannya. Nah, ketika berbicara agen, tentu ada hubungannya dengan konsumen. Di sini artinya lembaga sekolah kita ibaratkan sebagai agen dan siswa atau masyarakat kita ibaratkan sebagai konsumen. Agar konsumen mau datang untuk memenuhi kebutuhannya, maka agen tentunya harus memberikan pelayanan dan meyakinkan bahwa sekolah mampu mencukupi semua. Seperti yang saya sebutkan tadi di atas, bahwa tujuan dari pendidikan itu sendiri merupakan hal untuk menciptakan insan yang berkualitas dan juga berkarakter, sehingga kenapa nanti kedepannya memiliki pandangan yang sangat luas untuk mencapai cita-cita yang diharapkan dan mampu beradaptasi secara cepat. Nah, pendidikan ini dilaksanakan juga untuk mencapai cita-cita luhur, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh sebab itu, maka pendidikan yang ada di sekolah ini sangat penting dan merupakan kunci untuk mencapai pertumbuhan dan kemajuan dalam peradaban. Pendidikan merupakan sarana untuk menjadikan setiap orang dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang sudah tahu menjadi lebih tahu. Maka pendidikan ini juga sangat erat kaitannya dengan informasi. Sehingga apa? Sehingga perubahan yang berasal dari mana saja, seperti yang kita ketahui, informasi itu pastinya berasal dari mana saja dan dari apa saja. Begitupun juga informasi ini ada yang positif, ada juga yang negatif. Nah, di sini tampaknya pendidikan atau sekolah itu menjadi suatu hal yang sangat dibutuhkan, apalagi seorang tenaga pendidik itu kita kiaskan menjadi seorang mentor ya. Mentor yang dapat mengawasi dan membantu untuk mengolah informasi yang berasal dari lingkungan internet maupun pendidikan formal itu sendiri, dan juga pergaulan yang ada dalam peserta didik. Dalam artian ini dibutuhkan seorang pendidik yang benar-benar memiliki kemampuan dalam hal pendidikan agar bisa mengontrol bagaimana perubahan sosial ini bisa berjalan dan bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Seperti itu kurang lebihnya bagaimana gambaran sekolah itu sebagai agen perubahan. Baik, yang terakhir kali saya akan menjelaskan poin makalah saya yang berjudul Perubahan Sosial Terhadap Pendidikan. Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada struktur dan fungsi dalam sistem sosial, yang mana termasuk di dalamnya ada pendidikan, sebab pendidikan ada di dalam masyarakat, baik itu pendidikan formal, informal, maupun non-formal. Pendidikan ada karena adanya suatu sistem masyarakat yang berperan di dalamnya. Maka pendidikan dan masyarakat itu memiliki hubungan yang sangat erat dan saling ketergantungan. Oleh sebab itu, pendidikan merupakan suatu bantuan yang di dalamnya terdapat pengabdian masyarakat, sehingga masyarakat itu semakin berkembang dan maju dengan adanya pendidikan. Nah, dalam pendidikan di dalam sekolah ini adanya proses pematangan dan pendewasaan masyarakat. Nah, pada zaman sekarang ini ada perubahan sosial yang sifatnya lambat, misalnya pertumbuhan penduduk, bertambahnya penduduk yang semakin cepat, maka juga perlu disediakannya sarana sekolah atau pendidikan yang semakin banyak guna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Nah, dalam masyarakat pun mereka harus mempersiapkan dirinya untuk menghadapi perkembangan zaman tersebut. Di zaman sekarang, apalagi masyarakat yang tidak agamis, mereka banyak menggunakan perubahan sosial bidang teknologi untuk keperluan yang negatif, seperti kecurangan-kecurangan dan juga ketidakjujuran, dan juga dampak negatif yang lainnya. Maka juga diperlukan pendidikan dalam sekolah, dalam ranah apapun, juga sangat penting dalam ranah agama Islam sendiri. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan bagaimana akibat buruk dan bagaimana akibat
positif dari perkembangan sosial ini. Nah, tadi yang saya sebutkan dampak buruk itu juga disebut dengan dampak positif. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana dampak positif dan dampak negatif dalam pendidikan. Nah, sisi positif dari sebuah perubahan sosial bagi pendidikan adalah dapat meningkatkan taraf pendidikan dalam kehidupan masyarakat, sehingga dapat menghasilkan manusia yang siap menghadapi perubahan sosial tersebut. Dalam kehidupan masyarakat tentunya perubahan sosial akan terjadi terus-menerus. Oleh karena sebab itu, perubahan tersebut memerlukan nilai-nilai dan norma-norma dalam menjaga arus perubahan agar tidak menyimpang dari aturan yang telah ada. Nah, nilai dan norma tersebut dibentuk tanpa menghalangi terjadinya perubahan sosial. Dengan demikian, dampak positif dari perubahan sosial yaitu terbentuknya nilai dan norma yang baru. Membahas mengenai perubahan sosial yang di ranah teknologi, maka ada juga hubungannya dengan industri dan juga tenaga kerja. Perusahaan multinasional yang semakin berkembang secara global dan pembukaan industri kecil, hal ini pastinya memberikan banyak lapangan kerja yang sehingga dengan otomatis menyerap tenaga kerja yang maksimal. Tak dipungkiri juga, tenaga kerja yang sudah masuk ke perubahan sosial pasti semakin cakap dan terampil. Bagaimana tidak, perubahan sosial memberikan beberapa teknologi dan juga pengaruh terhadap pendidikan yang semakin maju. Nah, di sini pendidikan dapat mendorong terciptanya tenaga kerja yang profesional. Selanjutnya, mengenai kerja yang profesional, maka perubahan sosial ini dapat membawa ke dalam efektivitas dan efisien kerja yang semakin meningkat dengan penggunaan alat produksi yang tentunya sesuai dengan tepat sasaran dan juga modern. Nah, oleh karena itu, adanya perubahan sosial ini banyak sekali dampak positif tergantung dengan bagaimana individu itu memanfaatkan beberapa teknologi yang ada. Nah, selanjutnya kita akan membahas lagi bagaimana dampak negatif perubahan sosial. Nah, pada umumnya perubahan sosial ini berdampak kerugian yang ada di masyarakat. Dampak negatifnya seperti itu akan terjadi di masyarakat itu sendiri. Perubahan sosial juga akan mengakibatkan evolusi kesejahteraan sosial, ketidakseimbangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, terutama perihal kemapanan ataupun pendapatan. Nah, akan menimbulkan perbedaan kepentingan yang mendorong perpecahan. Perubahan sosial juga dapat menjadikan kerusakan lingkungan juga. Nah, di sini juga banyak lahan hijau yang sekarang dijadikan pemukiman. Banyak juga pemukiman yang padat penduduk, di mana pada penduduk itu juga tidak bisa memungkiri banyaknya kekumuhan dan sebagainya. Nah, di sini dampak negatif itu bisa kita pokokkan dapat mencemari lingkungan sekitar. Nah, di sini pastinya banyak juga masyarakat yang membuang sampah sembarangan, apalagi di pemukiman yang padat penduduk. Bagaimana mereka kurangnya pendidikan dan juga kurangnya kesadaran terhadap diri sendiri. Selanjutnya, dengan adanya masyarakat modern seperti ini juga, nilai adat istiadat pastinya akan berkurang, yang tergantikan dengan kebudayaan modern. Nah, sedangkan dampak teknologi begitu pesat, salah satunya juga dipengaruhi oleh budaya dari luar yang merasuk pada kehidupan dan cara hidup masyarakat. Lantas, seperti siaran televisi dan akses internet yang sudah biasa dilakukan di mana saja. Nah, ini nih menjadi tantangan tersendiri bagi dunia pendidikan untuk mengatasi pastinya. Seperti yang saya jelaskan tadi di atas, bagaimana peran pendidikan dalam perubahan sosial. Nah, yang seperti saya jelaskan tadi di atas, bagaimana pendidikan dan bagaimana perubahan sosial, yang pokoknya mereka itu memiliki keterkaitan dan saling mempengaruhi. Tapi dampaknya juga sangat luas di dalam masyarakat itu sendiri. Nah, pendidikan menjadi lembaga yang dapat dijadikan sebagai agen perubahan sosial dan sekaligus menentukan arah perubahan sosial tersebut dengan pembangunan masyarakat. Nah, sedangkan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat setiap kalinya dapat direncanakan dengan arah perubahan yang ingin dicapai. Namun, perubahan sosial juga dapat terjadi setiap saat tanpa harus direncanakan terlebih dahulu karena disebabkan pengaruh budaya dari luar. Nah, pendidikan ada dan hidup di dalam masyarakat.
maka keduanya memiliki hubungan ketergantungan yang erat. Pendidikan mengabdi kepada masyarakat, dan masyarakat menjadi semakin berkembang dan maju melalui pendidikan. Pendidikan adalah sebuah proses pematangan dan pendewasaan masyarakat, maka lembaga-lembaga pendidikan harus memahami perannya tidak sekedar menjual jasa, tetapi memiliki tugas mendasar memformat sumber daya manusia yang perubahan yang terjadi di masyarakat tentunya sangat berpengaruh pada dunia pendidikan. Masyarakat juga pastinya memiliki masalah-masalah sosial yang muncul di tengahnya dan juga dialami dalam dunia pendidikan. Nah, di sini peran sosiologi pendidikan memainkan untuk memformat pendidikan yang mampu berkiprah secara kontekstual. Sistem muatan dan proses arah pendidikan perlu ditata ulang dan diatur secara khusus sehingga mampu menjawab sekaligus bermain di arena perubahan sosial tersebut. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.